harus terhalangi karena ada tanggung jawab yang besar yang dibebankan ke dia, maka dia harus memilih antara mengejar mimpinya atau menyelesaikan tanggung jawab dia yang akhirnya harus dia beban. Film ini berusaha untuk mewakili perasaan para teman-teman di luar sana yang mungkin juga sebagai anak pertama gitu ya, yang mau nggak mau di keluarga mungkin punya tuntutan lebih untuk akhirnya harus jadi contoh untuk adik-adik. Bang, ini debut lo sebagai eksekutif produser, Bang. Ini debut lo sebagai eksekutif produser dan apa yang experience baru apa yang lo dapat? Debut produser, apa experience-nya sama kenapa memilih? Oke, ini ya sebenarnya ini debut saya sebagai eksekutif produser untuk di film saya sendiri. Sebelumnya mungkin teman-teman lebih banyak mengenalnya hanya sebagai pemain gitu ya. Dan alasannya kenapa akhirnya memutuskan untuk mempunyai role tersebut juga pastinya karena ingin belajar untuk membuat karya dari balik layar, nggak cuma sebagai seorang pemain yang menjadi pion paling depan gitu di poster atau di trailer, tapi juga selain itu keinginan untuk belajar ini juga disambut dengan tangan terbuka oleh saya Umay Shahab dan teman-teman dari Cinemaku Pictures yang memberikan kesempatan juga untuk belajar bersama, tumbuh bersama, dan mengajarkan saya banyak hal tentang bagaimana caranya bisa membuat sebuah film, sampai dari mulai proses ideasi sampai akhirnya nanti promosi saat film udah tayang. Kenapa milih film ini? Karena saya percaya sama Umay Shahab, saya percaya bahwa dengan mendukung Umay ini juga membantu proses regenerasi filmmaker di Indonesia, sehingga filmmaker muda itu juga akhirnya bisa punya spotlight yang sama dengan para filmmaker yang sudah senior dan juga sudah melegenda di industrinya. Dan saat itu Umay yang merupakan satu-satunya filmmaker di Indonesia, filmmaker muda yang filmnya waktu itu box office dan tembuslah di industri mainstream gitu ya di film Indonesia. Maka saya merasa saya pengen juga bisa turut berproses bersama Umay dan menjadi bagian dari sejarah. Sinyal GPS hilang. Tapi nanti kedepannya akan fokus di balik layar atau itu masih dipikirkan. Tapi saya sangat menikmati sih ternyata bekerja di balik layar, nggak cuma menjadi aktor gitu. Dan ini adalah film saya setelah 3 tahun nggak ada film saya di bioskop. Akhir itu 2022, baru akan ada lagi di 2025 ini, dan alhamdulillah ada peran saya sebagai eksekutif. Tapi ini impian nggak sih? Iya, saya di tahun 2016 sempat nulis random sih. Cuma 2016 tuh saya pernah nulis kayak apa yang akan saya lakukan dalam 10 tahun mendatang. 2016 berarti harusnya 2020. Salah satu hal yang saya tulis adalah menjadi produser film. Saya waktu itu juga nggak paham sebenarnya produser film itu ngapain. Saya nggak paham ada yang namanya produser lalu ada eksekutif produser. Buat saya intinya adalah bekerja di balik layar di dalam sebuah produksi film. Dan alhamdulillah baru tahun 2024 semenjak saya menuliskan hal tersebut. Karena saya selalu merasa bahwa saya mau punya kemampuan di luar skill saya sebagai seorang entertainer, aktor, musisi dan figur untuk berada di balik layar. Saya juga punya urgensi yang gede banget sebagai seorang kreator gitu di balik layar. Saya suka mengerjakan hal-hal yang saya nggak perlu kelihatan deh, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang lain yang lebih depan. Cuma kebetulan memang untuk di project ini ada di balik layar jadi terakhir ya. masih dong. Musik itu buat saya tuh kayak jam gantung. Musik itu adalah hal yang selalu membuat saya tetap menginjak tanah, selalu membuat saya menjadi diri saya sendiri, selalu membuat saya menjadi seorang dewasa muda yang apa adanya. Ketika di film saya harus menjelma menjadi orang lain dan memasuki kehidupan. Oke, ada yang mau